Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail. Sebelum masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Mega Ibrahim dengan nomor absen 19, yang kedua ada Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan nomor absen 22, yang ketiga ada Muhammad Abdillah Mulki dengan nomor absen 23, yang keempat ada Rio Agus Saputra dengan nomor absen 30, yang kelima ada Robi Hidayatullah dengan nomor absen 31, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada Yatin Budi Sutiono dengan nomor absen 35. Pembahasan yang pertama yaitu kita mulai dengan pengertian konsumen. Konsumen ini adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kalau konsumsi adalah kegiatan seseorang dalam mengurangi atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, misalnya pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Kalau konsumen organisasi, yaitu kayak organisasi bisnis, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga bahwa konsumen belum tentu pelanggan ya, tapi kalau pelanggan sudah pasti seorang konsumen. Di dalam realitas bisnis seringkali dibedakan antara yang pertama, consumer itu konsumen, dan customer itu pelanggan. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Yang ketiga yaitu konsumen akhir. Apa sih konsumen akhir? Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya. Sedangkan konsumen adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Pola konsumen purchase. Dalam masa kini, konsumen masa-masanya mencari informasi baik dari koran, majalah, iklan TV, iklan radio, dan media lainnya. Disinilah pihak reguler membutuhkan marketing untuk mampu menghadapi konsumen dan memaruinya rancang informasi dengan sebaiknya mungkin, minimalisasi kesalahan dengan resell atau baik melalui hal yang adapun dengan info lama melalui ketamatan sehari-hari. 2. Proses. Konsumen mulai mencari produk, menemui dan membawanya ke kasir. Manfaatkan situasi ini untuk menggoda. Konsumen melakukan pembelian produk lainnya melalui layout yang jelas, penataan barang yang rapi, dan nyaman, pelayanan yang lama, dan masih banyak lagi, bahkan setelah sampai kasih tetap tawarkan produk lainnya secara halus dan kesankan tawaran tersebut adalah solusi bagi konsumen. Perilaku konsumen yang ketiga yaitu usage. Saatnya konsumen melakukan konsumsi dari produk yang ada, konsumen tidak lama akan membuangnya dan melakukan pembelian ulang. Keberhasilan retailer melihat pola-pola sebelumnya sebagai sebuah kesempatan yang besar. Dengan memberikan yang terbaik bagi konsumen, maka konsumen tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan pembelian ulang dan memberikan referensi kepada teman, keluarga, bawahan, atasan, dan kerabat. Setelah itu kita lanjut ke jenis-jenis konsumen. Jenis konsumen yang pertama yaitu pembeli apatis, yaitu orang yang tidak akan pernah membeli apapun. Tidak peduli sebagus apapun produk kita, seberapa murah, cenderung sinis, negatif.
aneh dan tidak tertarik. Contoh, pembeli ini hanya membeli barang apabila dibutuhkan saja seperti sembako. Yang kedua, yaitu ada pembeli aktualisasi diri, yaitu pembeli yang mengetahui dengan jelas apa yang dia inginkan, fitur dan manfaat yang ia cari, serta jumlah uang yang bersedia ia keluarkan untuk membeli. Contoh, orang yang beli pakaian. Yang kedua, orang yang membeli buku untuk menambah ilmu pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, ada pembeli analisis, yaitu tipe pembeli ini sangat detail dan penuh pertimbangan, serta cenderung agak cerewet. Contoh, orang yang akan membeli handphone, mobil, ataupun rumah. Yang keempat, yaitu pembeli impulsif, yaitu tipe pembeli yang melakukan pembelian tanpa direncanakan. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul begitu saja saat ia melihat suatu barang atau jasa. B. Perilaku konsumen dalam retailing. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat merumuskan kebutuhan mereka. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, keadaan sosial, ekonomi lainnya. C. Tahap keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan membeli. Faktor eksternal, budaya, kelas sosial, demografi, pengaruh kelompok keluarga. Faktor internal, persepsi, belajar dari ingatan, gaya hidup, sikap, motivasi, dan kepribadian. Proses pengambilan keputusan pembelian pada konsumen dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Pengenalan masalah. Pada tahap ini pemasar perlu melakukan identifikasi keadaan yang dapat memicu timbulnya kebutuhan konsumen. 2. Pencarian informasi. Sumber utama yang menjadi tempat konsumen untuk mendapatkan informasi dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Sumber komersial, iklan, wiraniaga, penyalur, dan lainnya. Sumber publik, media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Sumber pengalaman, penanganan, pengajian, dan pemakaian produk. 3. Evaluasi alternatif. Setelah mengumpulkan informasi sebuah merek, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap beberapa merek yang menghasilkan produk yang sama. 4. Keputusan pembelian. Pada tahapan keputusan pembelian, konsumen dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang terdapat di antara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain, faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat mengurangi niat pembelian konsumen. Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko yang lain dipikirkan. Perilaku pasca pembelian. Pasca kemasan harus membantu kepuasan pasca pembelian. Tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. 1. Kepuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli apa produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. 2. Pentingnya kepuasan pasca pembelian menunjukkan bahwa para penjual harus menyebutkan akan seperti apa kinerja produk yang sebenarnya. 3. Tindakan pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. 4. Pemakaian dan pembuangan pasca pembeli. Pemasar harus membantu cara konsumen dalam memakai dan membuang produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 pengelolaan bisnis retail kelas 11 BDP 2 dari Sekolah SMKN 45 Jakarta. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada pembahasan yang kurang mohon dimaafkan, dan juga jika ada saran dan kritik dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.